Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarmu? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik tentang menunjukkan sikap jujur, peduli, dan kasih sayang. Tema 2, subtema ke-1. Suatu hari, Benny, Rasti, dan Dina sedang berkumpul untuk mengerjakan tugas kelompok. Sebelum mengerjakan tugas, mereka sempat berbincang tentang hasil ulangan yang telah mereka laksanakan. Lalu Rasti bertanya, "Teman-teman, bagaimana hasil ulangan kalian kemarin?" "Aku dapat nilai 80 karena ada beberapa soal yang tidak bisa kujawab kemarin," jawab Benny. Kemudian Dina berkata, "Kalau aku dapat nilai 90, tapi teman-teman, aku merasa tidak puas dan aku juga merasa bersalah." "Wah, mengapa bisa seperti itu?" tanya Rasti dan Benny. Kemarin karena aku merasa kesulitan, aku meminta bantuan kepada kakakku untuk menjawab soalnya. Padahal ibu guru sudah mengatakan bahwa kita harus mengerjakan soal ulangan secara jujur dan mandiri. Karena aku takut nilaiku rendah, jadi aku terpaksa melakukannya, teman-teman. Aduh, bagaimana ya? Menurutku sebaiknya kamu mengatakan yang sebenarnya saja kepada Bu Guru. Bu Guru pasti senang mendengarnya, kata Benny. Lalu Rasti menambahkan, "Ya, aku setuju dengan Benny. Sebaiknya kamu mengatakan yang sejujurnya kepada Bu Guru, sebab kejujuran adalah hal yang utama. Bayangkan jika kamu tidak mengatakannya, kamu akan terus merasa bersalah. Dan yang paling penting, ketika kita tidak berkata jujur, berarti sama saja dengan kita menabung amal buruk. Dan hal itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kalau begitu, baiklah teman-teman. Nanti aku akan mengatakan yang sebenarnya kepada Bu Guru. Semoga Bu Guru mau memaafkanku. Terima kasih atas sarannya ya teman-teman. Nah, anak-anak, dari percakapan antara Benny, Rasti, dan Dina tadi, apa yang kita dapatkan? Betul, tentang kejujuran. Lalu, apakah kalian tahu apa artinya jujur? Baik, jujur adalah salah satu sifat mulia. Jujur artinya mengatakan hal yang benar, apa adanya, dan tidak berbohong. Nah, anak-anak, oleh karena itu, sedari kecil kita sudah dididik untuk menjadi manusia yang jujur. Bahkan, sejak kita lahir, orang tua kita telah mendoakan kita agar kita menjadi anak yang soleh, yaitu salah satunya mempunyai sifat jujur. Selain mendapat pahala dari Allah, sifat jujur akan membuat hidup kita aman, tentram, dan bahagia. Maka dari itu juga, ibu dan bapak guru selalu menekankan kepada anak-anak agar anak-anak menanamkan kejujuran. Contohnya saat anak-anak mengerjakan tugas individu atau ulangan di sekolah. Ayo anak-anak, kerjakan dengan jujur, percaya diri, jangan melihat temannya. Kalian tidak perlu khawatir karena ibu dan bapak guru sudah sangat memahami potensi masing-masing siswanya. Contoh sikap jujur lainnya adalah ketika anak-anak berani mengakui kesalahan dan tidak melimpahkan kesalahan itu kepada orang lain. Maka selalu ingat, kejujuran itu adalah hal yang mulia. Baik anak-anak, sekarang kita lihat lagi percakapan antara Benny, Rasti, dan Dina. Mereka mendapat tugas mendiskusikan kisah pohon yang sombong. Hal pertama yang mereka bahas adalah mengenai watak tokoh cerita tersebut. Aku tidak suka tokoh pohon besar. Ia sombong sekali, kata Rasti. Benar, seharusnya pohon besar bersyukur karena diberi kelebihan oleh Tuhan berupa pohon yang rindang, kata Benny. Kelebihan itu seharusnya dimanfaatkan untuk membantu teman-temannya yang kesusahan, kata Dina. Iya, bukannya malah mengejek teman-temannya. Pohon besar tidak memiliki sifat peduli kepada teman-temannya. Orang seperti itu pasti tidak mempunyai teman. Benar, makanya kita harus mempunyai sifat peduli. Nah, anak-anak, dari percakapan tadi kita dapat mengambil pelajaran tentang peduli. Apa artinya peduli? Peduli disebut juga dengan toleran. Toleran. Nah, peduli ini dapat dilakukan pada diri sendiri,
teman, anggota keluarga, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu, bagaimana caranya kita menunjukkan rasa peduli? Contohnya antara lain dengan menunjukkan kasih sayang, selalu berbagi, menolong kepada yang kesusahan, mendoakan teman, berkata dan bersikap yang baik. Nah, anak-anak, jika kamu mampu melakukan kelima hal ini, tandanya kamu sudah memiliki sikap peduli. Selain itu, sikap peduli juga harus ditunjukkan kepada makhluk hidup lain, seperti tumbuhan. Banyaknya tumbuhan yang layu dan mati menunjukkan bahwa orang-orang di sekitarnya tidak peduli terhadap lingkungan, khususnya tumbuhan. Nah, jadi anak-anak, jika kita ingin diperlakukan baik dan dipedulikan oleh orang lain, maka kita pun harus melakukan hal yang sama. Bersikap jujur, peduli, dan berkasih sayang sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian dapat memahaminya, dan yang paling penting adalah kalian dapat mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.